Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah kita kembali akan mengkaji bersama, belajar bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah SWT. Dan kajian kita kali ini akan mengangkat satu tema, yaitu Ihya Lailatul Id, yaitu menghidupkan malam Lailatul Id. Karena sekarang kita sudah memasuki akhir-akhir bulan Ramadan, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal ya. Dan tentunya sebelum kita memasuki Syawal harus ada persiapan. Karena jika kita mengerti keutamaan-keutamaannya, maka kita akan semakin bagus di dalam mempersiapkannya. Karena kita ingin kemuliaan kita bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kita bisa tetap mulia ketika kita keluar dari Ramadan, menghidupkan malam-malam Lailatul Id ya, menghidupkan setelah masuki Syawal pun ternyata kita bisa mendapatkan kemuliaan. Maka kita akan bahas tentang Ihya Lailatul Id, itu menghidupkan malam hari raya. Menghidupkan malam hari raya ini untuk mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Man qama lailatul id, ya, man qama lailatul al-idain lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Yang maknanya adalah barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya. Dua malam hari raya muhtasiban dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, lam yamut qalbu yauma tamutul qulub, maka tidak akan mati hatinya. Yaitu hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati manusia itu menjadi mati. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa ini adalah hadis dhaif, akan tetapi kalau untuk masalah amal kebaikan ini masih sangat bisa digunakan. Ya. Dan makna menghidupkan, makna hati tidak akan mati itu bagaimana? Artinya nanti pada hari akan tiba satu masa, ya, makna tidak mati hati orang tersebut adalah hatinya tidak bingung ketika dia menghadapi sakaratul maut. Karena orang dalam sakaratul maut pun ternyata syaitan masih menggoda. Akan tapi orang yang selalu berusaha menghidupkan malam Lailatul Id dengan berharap memohon kepada Allah semoga menjadi sebab keselamatan dia ketika dia sakaratul maut, ketika dia di dalam kubur, ketika nanti dia dibangkitkan, ketika dia nanti digiring di padang mahsyar ya. Artinya peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi ketika kita masuki alam akhirat itu tadi, lihat, dengan harapan selamat, maka itu akan diselamatkan oleh Allah. Jadi hatinya tidak akan mati ketika dia menghadapi sakaratul maut, sehingga dimudahkan dia untuk berasyhadu alla ilaha illallah. Hatinya dia akan diberikan kemudahan ketika dia ditanya oleh malaikat di alam kuburnya. Nanti dia juga ketika di alam dibangkitkan di hari kiamat, lihat, dia akan diberikan keteguhan. Artinya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Maka jangan menganggap remeh menghidupkan malam hari raya. Karena ada sebagian orang untuk menyambut kebahagiaan itu adalah dengan cara yang salah. Ada yang karena merasa bahagia sudah selesai dari Ramadan sehingga akhirnya berhura-hura melakukan suatu perbuatan yang naudzubillah melanggar Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kesalahan. Seharusnya setelah kita keluar dari Ramadan ya. Seharusnya setelah kita keluar dari Ramadan, maka ayo kita semakin menjaga diri kita. Kemarin kita masih diberi kesempatan banyak kemuliaan oleh Allah di bulan Ramadan. Seharusnya yang harus muncul hati kita ini adalah bahagia boleh. Bahagia tidak dilarang untuk bahagia. Tidak dilarang untuk bahagia untuk menyambut hari raya, tidak dilarang. Akan tetapi seharusnya juga asalkan kebahagiaannya adalah bukan dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan tapi yang harus dihadirkan juga di hati kita ketika memasuki malam hari raya. Ini jangan hanya berpikir sudah bebas, lepas. Ini biasa kadang ada muncul rasa ini loh yang kita nggak pengen itu ada di hati kita. Harusnya kita harus merasa sedih, ya Allah, kemarin di bulan Ramadan tuh begitu banyaknya kemuliaan, begitu banyaknya pahala yang diberikan, begitu banyaknya pengampunan. Subhanallah, sekarang kemuliaan itu sudah berlalu dari kita. Masih ada kesempatan lagi enggak untuk kita menikmati Ramadan di tahun yang akan datang? Ya. Sehingga mungkin di malam hari raya itu ada renungan di hati kita. Ya Allah, kemarin masih merasakan asyiknya sholat tarawih. Tapi malam ini ternyata sudah tidak ada lagi kesunahan untuk melakukan ibadah tarawih. Mungkin sholat segitu banyaknya di hari yang lain selain Ramadan. Itu susah kita lakukan. Padahal Ramadan sholat 23 rakaat ya. Tarawih sama witirnya. Itu menjadi suatu hal yang mudah. Semangat kita melakukannya. Tapi lihat, begitu keluar dari Ramadan, nggak kebayang kita bisa melakukan sholat sebanyak itu. Harusnya muncul, ada renungan. Ada
sedih, senang iya, tapi sambil kita tafakur supaya nanti senang kita pun ada maknanya, ada sesuatu di dalamnya. Jadi dengan tafakur ini adalah untuk semakin introspeksi, jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita dapat di Ramadan hilang begitu saja setelah dengan keluarnya kita dari bulan Ramadan. Maka ayo kita jaga ini. Jadi renungan, ya Bang, makanya para salafun saleh dikatakan kalau sudah memasuki keluar dari Ramadan, mereka menangis. Malam bukan karena mereka tidak terima, cuma hanya masalah ini karena masalah keimanan. Ya itu tadi, karena ada renungan di hati mereka, ya Allah, Ramadan sudah berlalu, pahala yang dilipat gandakan sudah selesai jatahnya. Ibarat tuh ya, kalau kayak gambarannya kita kalau digambarkan di dunia, kemarin di satu mall, satu tempat perbelanjaan ada diskon gede-gedean gak kira-kira gitu lah. Gak taunya sekarang diskonnya sudah selesai gitu kan. Diskonnya sudah selesai, kita baru mau belanja. Akhirnya kan ya Allah telat saya belanjanya gitu lah. Jadi kan orang akan rasa sedih. Atau yang sudah tadung biasa belanja di situ, udah sering dapat diskonnya, murah harganya, senang dia belanja di situ, tiba-tiba diskonnya berakhir. Ya sudah gak diskon lagi, lihat. Ada sedih kan ya, ada urusan dunia. Tentu urusan akhirat harus lebih besar lagi kesedihan kita. Maka isilah malam hari raya itu dengan satu hal yang mulia. Lalu dan ulama pun mengajarkan bagaimana cara kita untuk menghidupkan malam hari raya tersebut. Minimal di malam hari raya tersebut jangan sampai kita sholat isya dan sholat subuh dengan tidak berjamaah. Jadi di malam hari raya dan hari rayanya itu minimal paling sedikitnya cara menghidupkan malam Lailatul Id, ya, ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, yaitu dengan cara melakukan sholat isya berjamaah dan juga nanti dilanjut pada pagi harinya sholat subuh itu juga dengan berjamaah, itu minimal. Tingkatan kedua apa? Menghidupkan seperti awal malam. Jadi setelah kita sholat isya berjamaah, maka isi dengan baca Quran, zikir, takbir, ya. Kita hidupkan dengan takbir, itu bisa. Nah, termasuk ini juga dilakukan di Al-Bahjah sendiri punya program untuk menghidupkan malam Lailatul Id. Ini memang diutamakan adalah untuk kaum laki-laki, ya. Kalaupun ada kaum wanita ingin ikut, maka hendaknya ada mahram yang mengawalnya atau dengan suaminya dan juga terhormat. Jangan pakai motor lah, jangan pakai mobil untuk menjaga keamanan, keselamatan karena ini kegiatannya kegiatan malam, ya. Jadi biasa kita punya cara, Al-Bahjah Buya punya cara, yaitu malam Lailatul itu keliling dari masjid ke masjid. Kenapa? Ya untuk syiar juga, supaya orang merasakan wah suasana malam hari raya ada rasa suasana berbeda untuk syiar lah, untuk supaya menghidupkan bahwa di malam hari raya ada acara-acara kemuliaan seperti itu. Lalu kenapa kok tidak di satu masjid? Kenapa harus berpindah-pindah? Ya karena tadi kami katakan kalau di Ramadan, ya, mau sholat 20 di tempat di satu masjid itu masih mudah kita lakukan, 23 rakaat di satu masjid mudah. Tapi di bulan Ramadan gak semudah itu. Orang mungkin gak betah kalau harus sholat segitu banyaknya di masjid yang sama. Sehingga makanya pindah-pindah masjid. Maka biasanya yang dipilih itu adalah 10 masjid. 10 masjid kalau satu masjid bisa 2 rakaat, maka 10 bisa 20. Kalau ternyata masih sempat 4 rakaat, berarti 10 masjid itu ada 40. Dan biasanya dengan berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain itu gak kerasa. Dan nanti setiap masuk masjid niat iktikaf walaupun sesaat, karena dalam mazhab kita sah iktikaf walaupun sesaat seperti itu. Yaitu sholat 2 rakaat, ya, 2 rakaat lagi. Sholat apa? Oh, sholat mutlak atau sholat apa? Anda boleh sholat witir, boleh sholat witir diawalkan. Anda boleh sholat hajat, boleh. Anda sholat istikharah, boleh. Anda boleh sholat mutlak, boleh. Macam-macam sudah, banyak sholat. Jadi ambil jadi 2 rakaat ya. Jadi setiap masuk masjid bisa juga Anda niat sholat tahiyatul masjidnya boleh. Nah ini jadi 2 rakaat atau 4 rakaat. Lihat 10 masjid gak kerasa, kalau sampai 4 rakaat berarti 40 rakaat Anda lakukan, dan itu tidak disadari karena sambil jalan asik, belas suasana dan sebagainya, dan syiarnya juga ada. Nah, ini akan menyenangkan, menghidupkan hati kita. Dan akhirnya mau tidak mau, apalagi kalau seandainya di situ dipimpin baca takbir, mau tidak mau mulut kita pun akan terbawa, mulut kita pun akan ikut bertakbir. Subhanallah, inilah keindahan yang ingin kita bangun, ya, ingin kita hidupkan. Nah, ini sepertiga awal. Kenapa kita manggilnya nggak awal, nggak akhir? Ya karena besok itu biasanya kalau hari raya itu biasanya banyak tamu-tamu yang akan datang ke rumah kita, sehingga jangan sampai nanti gara-gara malamnya kita melek kan, ya,
ujung-ujung giliran tamu datang kita tidur semua satu rumah. Akhirnya tamu datang nggak ada yang nyambut, ya kan lebih mengecewakan orang lagi, lebih gak bagus. Makanya kita ngambil yang awal dari habis Isya mungkin sampai biasa akhirnya itu dari jam 11 atau jam 12 paling akhir itu sudah istirahat. Setelah itu nanti sampai pukul 3:30 ya Anda bangun ya, atau jam 4 itu masih lumayan, setengah jam ada waktu untuk sholat tahajud dan sebagainya ya. Sholat tahajud dari mulai pukul 4, setelah itu Anda sholat subuh berjamaah. Lihat, bangunkan semuanya, saudara, keluarga Anda, orang tua, anak, semuanya haruskan sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Syukur-syukur bisa sholatnya di masjid. Ini adalah satu kemuliaan jika rumah Anda dekat dengan masjid. Kalaupun ternyata masih mungkin dijangkau dengan kendaraan, ayo jangkau. Pokoknya Isyanya jamaah, subuhnya jamaah, itu prioritaskan. Minimal itu ya. Dan tadi menghidupkan caranya tadi dengan menghidupkan di awal. Atau kalau ternyata Anda berada di negeri yang mungkin gak seheboh di Indonesia dalam hari rayanya. Karena kayak waktu kita di Yaman saja, hari raya Idul Fitri itu biasa-biasa. Jadi ya setelah lebaran gak ada orang tuh datang main ke rumah tuh gak ada. Jadi ya sudah, pokoknya setelah sholat Id selesai. Karena emang biasa di sana yang digedein adalah hari raya Idul Adha. Kalau Idul Fitri mah nggak rame-rame banget gitu. Maka waktu kami mau keliling, ya keliling kemana mereka bingung karena itu nggak ada nggak terjadi. Mereka malah kalau lagi hari raya malah banyak ya jalan sekeluarga karena mereka umumnya berpuasa 1 bulan. Ini hari raya adalah libur, gak boleh puasa. Besok mereka sudah lanjut puasa lagi, puasa Syawal sampai nanti lebaran 7. Baru nanti rame-ramenya adalah setelah hari ke-7, biasa begitu. Nah kalau memang tradisinya begitu, Anda tidak ada kegiatan di pagi hari ya, gak ada orang keliling-keliling datang ke rumah Anda, maka boleh Anda menghidupkan di sepertiga akhir gitu. Jadi dari mulai jam 12, jam 1 Anda bangun sampai subuh Anda ibadah. Bagi kemarin seperti ibadah yang kami sampaikan, pernah kami sampaikan ya, bagi ibadah menjadi 3 ibadah zahir, lalu renungan, setelah itu doa. Nah ini untuk menjadikan ibadah kita semakin berkualitas. Jadi itulah cara-cara untuk menghidupkan malam hari raya. Atau Anda bisa juga bukan hanya urusan ibadah, bersedekah. Anda malam hari raya tiba-tiba manggil fakir miskin, tetangga-tetangga Anda, anak-anak yatim ada di sekitar Anda panggil, Anda beri hadiah, Anda beri makan. Juga sekalian mungkin nanti membagikan zakat fitrah. Memang paling bagus adalah subuh, tapi kalau ternyata khawatir nanti subuh tidak sempat lagi gitu ya, boleh dari mulai malam dicicil, ibaratnya seperti itu. Jadi sambil nanti selain ngasih zakat fitrah, kasih bonus, bukan hanya beras zakat fitrah yang kita kasih, tapi hadiah untuk hari raya, lumayan untuk beli lauknya fakir miskin. Lihat, itu adalah satu kemuliaan. Itu cara-cara untuk menghidupkan malam Lailatul Id. Jadi insyaallah semoga Allah memilih kita menjadi orang yang bisa menghidupkan, memasuki pintu-pintu kemuliaan tersebut, menjadikan kita orang yang bisa memuliakan malam Ramadan dengan amal kebaikan, menjadikan kita orang yang bisa menghidupkan malam Lailatul Id dengan kemuliaan, dan semoga menjadikan sebab kita nanti menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya, dan nanti di hari di saat hati orang-orang mati, hati kita ternyata tetap dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.